Halo Samania, selamat datang di pembahasan satu saham yang di-request oleh teman-teman kita. Ini sekilas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan forklift. Forklift itu biasanya dipakai untuk memindahkan barang-barang yang ada di gudang, mungkin yang ada dari produksi. Jadi mereka memakai forklift supaya transfernya itu lebih mudah. Dan ini perusahaan yang menyewakan forklift. Forklift yang mereka miliki itu ada 3.000 unit sekarang. Dimulai dari 10 unit, sekarang mereka udah punya 3.000 unit. Ini merupakan perkembangan yang cukup bagus juga ya. Kita akan bahas perusahaan ini bersama-sama. Nama perusahaannya adalah Sarana Mitra Ruas Tbk dengan kode emiten SMIL atau kita panggil aja SMIL. Bagaimanakah keuangannya, apakah bagus atau tidak, kita akan lihat sama-sama. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Berita pertama, bakal ekspansi pasar ke Kalimantan dan Indonesia Timur. Lalu ada gandeng Hedi juga untuk pasarkan forklift listrik di Indonesia. Tambah pelanggan adopsi teknologi baterai lithium forklift. Lalu ada rental forklift Sarana Mitra dan juga Inca dan 350 miliar rupiah. Mereka melakukan IPO ya. Dari 10 unit menjadi 3.000 unit. Nah, ini aset mereka. Ya. Pemain kunci di pasar domestik. Lalu ada IPO, sentuh batas atas hidup perdana, tambah unit forklift, kinerja diprediksi naik double digit ini 1 minggu lalu ya beritanya ya. Beritanya sih aman-aman aja. Sekarang kita akan lihat profil daripada perusahaan ini. Mereka didirikan pada tahun 96. Udah cukup senior, sekitar 20 tahun lebih ya. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, mereka memiliki fleet 3.000 unit forklift. Prospeknya bagaimana perusahaan yang bergerak di bidang forklift ini? Ya bagus dong ya, karena forklift itu dibutuhkan di zaman-zaman modern seperti sekarang. Tidak mungkin kita memakai tenaga manusia, karena itu kurang efisien dan juga bakalan lebih lama dan juga akan memberatkan juga. Dengan kekuatan mesinnya maka kinerja dapat lebih efisien ya. Tapi tentu saja tidak boleh sampai membuat manusia itu kehilangan banyak pekerjaan. Jadi manusia juga harus beradaptasi ya. Jadi biar tidak ada yang namanya pengangguran. Karena kalau ada pengangguran nanti agak susah juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus kita pakai teknologi, tapi tentu saja kita juga harus upgrade juga skill kita. Itu sekilas tentang SMIL, prospeknya juga. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ada Hadi Suhermin memegang 48% ya. Porsi masyarakatnya 20%. Jadi masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Hadi Suhermin memegang 48%. Kita lihat beritanya. Belum lama IPO kembali ARB, mutakhirkan teknologi, diserbu investor, IPO juga dapat waran. Incar kenaikan 50%, laba bersih ya. Bawa IPO dan IPO. Kebanyakan tentang berita IPO ya. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya. By the way, di website mereka di sini tidak ada laporan keuangannya ya. Jadi kita nggak bisa download. Jadi hanya saya cari-cari di IDX juga nggak ada ya. Jadi hanya saya pilih memakai yang IPO ini. Di sini sudah ada laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Lumayan. Jadi kita akan langsung download di sini. Yap, saya sudah download. Kita tinggal lihat aja ya. Palingan kita lihat cash rasionya di sini 33%. Tapi sebenarnya ini kan masih 31 Desember 2021. Dia belum bikin yang paling update, tapi biasanya masih bisa kita pakai ya karena 2021. Lalu di IPO-nya ini cuma sampai kuartal ketiga 2022 sih. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan lihat yang paling update aja. Pertama kita lihat asetnya. Di sini sih nggak ada dibilang cashnya berapa ya, cuma dikasih tahu aset lancarnya 164 miliar rupiah. Jadi nggak bisa dipakai untuk melihat cash ratio. Jadi kita patokan dengan laporan keuangan yang lama aja. 33% ini cashnya masih kurang bagus sih. Tapi dengan adanya IPO tadi kan mereka mengumpulkan dana 350 miliar. Otomatis mereka dapat membayar semua liabilitas mereka dan tentu saja itu bagus dong ya. Jadi otomatis cashnya seharusnya sih bagus setelah IPO. Mereka IPO-nya pada tahun 2023 ya. Jadi kita coba lupakan dengan yang dengan cash ratio tadi. Kita lihat yang pendapatannya dulu sekarang. Nah di sini ya. Pendapatan usaha ada, beban ada, dapat laba kotor, lalu ada beban usaha lagi, dapat laba usaha, lalu ada pendapatan dan beban lain, dapat laba sebelum pajak 27 miliar rupiah. Ya, lalu 27 miliar rupiah, kalau kita anualisasikan, maka dapatlah laba sekitar 30
berapa ya, 28 bagi 3 10, berarti sekitar 40M labanya. Untuk market cap-nya 1,48 triliun ya. Jadi bisa dikatakan ini valuasinya sih udah cukup mahal ya. PR-nya itu bisa sekitar 30-an kali ya. Di sini aja udah 19 kali. Jadi memang agak premium harganya. Jadi kalau kita lihat memang agak mahal dari sisi PR ya. Sekarang kita akan lihat pendapatannya datang dari mana aja. Apakah bisa pendapatan usaha? Kita lihat mereka usaha apa di sini. Ya, mereka sewa forklift ya. Sewa forklift ke perusahaan kertas juga ada di sini kalau kita lihat. Nih, ini dia. Yang paling tinggi di sini sih ada pabrik kertas Ciwi Kimia dan Indakiat Pulp and Paper. Overall gitu aja sih. Yap, jadi memang mereka sewa forklift ya. Pelanggan mereka itu kebanyakan datang dari pembuatan kertas karena kertas itu berat ya. Saya pernah angkat satu dos itu harusnya kelihatan nggak berat, tapi ternyata kertas itu berat banget. Jadi itu ya. Baik, overall bisa dikatakan dari sisi marginnya sih oke ya, cukup tebal. Cuman PBV-nya udah tinggi banget, 3,9 kali lipat. Dan juga otomatis PR-nya juga pasti tinggi. Kalau harganya lebih murah lagi sih bakal menarik Ismail ini ya. Jadi untuk itu transaksi hariannya pada kemarin itu 25M, cukup liquid, dan ini pergerakan sahamnya. Tapi saya belum tertarik dengan Ismail ini. Jadi kalau teman-teman tanya apakah menarik untuk diinvestasikan, masih belum. Kalau mau harganya sampai diskon ke harga gocap sih mungkin bakal lebih menarik ya. Jadi untuk sekarang sih masih belum terlalu. Jadi kita aja untuk pembahasan Ismail. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.